yang biru ya. Gua kenapa apa-apa tipe nah lu tuh Kayaknya lebih ke dia terus sih kayak gini lagi syuting tapi ntar deh kamu lupa. Saya pun misalnya lu akan jawabnya pas Robnya panjang, cuma transparan. Tadi gue udah pakai kata-kata ini. Terus gue kayak udah pakai dalaman nih. Terus gue pikir episode awalnya tayang pakai gini juga sama. Maksudnya? Sajadah koran tuh menurut gua nggak pas. Nah, jadi ngebaca. Bib. Iya. Nih gue pernah ya, lagi sebelah gue koran nih. Aduh bersambung ke halaman selanjutnya lagi. Kan bingung ya? Iya. Akhirnya gue gini dulu, terus gue balik lagi. Kita kan nggak Apalagi boleh, Bib. kalau bersambungnya, wih MU menang, tumben nih. Tumben nih. Gue sama Pisa pernah ngobrol juga. Gue tuh sekarang ini tidak selalu meminta, karena gue jadinya merasa kok pamrih ya, minta ke Allah gitu. Tapi lebih kepada bersyukur apa yang sudah kita terima. Karena satu rangkaian sholat pun itu kan sebenarnya doa kita bersyukur kan diawali dengan alhamdulillah, itu kan rasa syukur kita kan, berterima kasih dan segala macam itu. Jadi, sebenarnya doa itu Allah suka kalau kita meminta kepada Allah. oh ya. Lord, Jesus Christ. Tapi Bib, kalau misalnya kita kan ngomongin soal Lord. doa Anak kan. ngomongin anak ya, doa Alhamdulillah kita si kan. Ona tuh akhirnya punya anak cewek cowok ya. dia. Iya, kayak Angie tadi kan doanya juga mungkin ya dari dalam hati. Iya, makanya kadang kita kan nggak tahu Iya. makna siap itu sejatinya apa kan. Bib, Makanya kalau gitu Bib, terima kasih banget udah Bib. hadir. Iya, banget. Mudah-mudahan Iya. sehat. Yang nggak pernah kelar di acara kita di login, mumpung nggak ada geng gue ya. Nih Beb. Lu gak merasa gak ngegeng sama gua? Enggak, ntar dulu. Ini pas nih. Ini pas nih. Kita kan pernah ngomongin rencana Tuhan ya. Mm-mm. Waktu God's itu, will. di acara itu, lu nggak pernah ngejawab spesifik nih, Beb. Nih, lu kan semua bilang udah takdir, udah rencana. Semua tuh direncanakan. Nih, gue tanya gitu ya. Hal-hal yang nggak bisa aku ngomongin sama ibuku, aku ngomongnya tuh sama Allah gitu. Aduh, jelek banget masa nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa. Loh, gak apa-apa Ji. Yang lain nggak apa-apa. Sabar. Nah ini masukin ya. Nah, ini masukin aja langsung. Jadi awalnya Ini langsung awalnya langsung dimulai teriak ya. ini. Iya kan. Habib Jafar, Dalam ada. sudah. Habib teriak. Sehat, alhamdulillah. Sehat Bib ya. Iya sehat. Tapi wajahnya terlihat lebih Lebih Arab ya? Loh, kan dari kecil itu. Emang. Maksudnya lebih fresh lah kelihatannya. Gue kayaknya sekarang karena lebih santai aja. Olahraga juga, pedal dia bro. Pedal. Sama, Ya, pedal beneran. Iya, sama 6 toko agama. Bib. Dia gak percaya Bib. Beneran, Iya, gue iya, iya. kemarin bikin Mainnya pedal 6 toko Vincent, agama. masih katrol. Iya, karena tangan gue kan belum selesai dari patah yang dulu itu. Oh maaf Bib ya. Sorry, Iya, cuma betul. bercanda, Bib. Maaf. Tapi itu pedal 6 toko agama. Tapi Islam kalah pertama. Bib, emang kalau misalkan Habib gitu mau main pedal harus sama tokoh-tokoh agama gitu ya, Bib? Nggak boleh Nggak mau sama main-main kita-kita gitu, rakyat bisa. sini, Sama Habib nggak yang mau ya, Bib? orang biasa gitu gak mau Bib? Sebenarnya iya sih. Tapi gue lihat Instagramnya seru banget sih. Ada yang dari yang biksu ya. Ada Bante, ternyata Oh, Bante, sorry, Bante ya. itu nggak boleh olahraga yang selain jalan kaki. Oh. Iya. Terus pedal tuh nggak boleh? Apalagi untuk ditayangin. Akhirnya dia gak ikutan padel. Akhirnya jalan kaki sekitar lapangan doang. Bib. Iya. Jadi akhirnya diganti sama Onat ngelawan tokoh agamanya dia sendiri, tokoh Katolik. Oh, oke. Dan dia cuman- finalnya itu derby Kristen. Protestan lawan Katolik. Habib pernah di babak kualifikasi awal udah kalah ya Bib? Gue di pertama kalah. Tapi gue gak main sih. Tokoh agama Islamnya itu ada Ustadz Ahong. Dia yang main. Karena tangan lo juga lagi Karena tangan gue patah. lagi. Kenapa Bib? Waktu kapan?
Yang waktu itu hampir setahun yang lalu kecelakaan. Oh yang motor. Naik Ah, motor, ya, sorry, naik sorry, motor. ya, ya. Jadi gue yang salah karena gue baru keluar dari gang rumah gue tuh nancep gas, tiba-tiba ada yang keluar kan. Bukan nancep, apa? Narik gas. Narik gas. Nancep gas tuh gimana nancep gas? Tancap. Tancap gas. Tancap gas. Oke, Terus seret, nabrak, kemudian turun kan yang punya. Karena gue yang salah, dia mungkin mau marah. Pas ngeliat, wah Habib, saya yang salah Habib. Serius dia yang bilang, saya yang salah Habib. Enggak kok, Bapak yang bener. Enggak, saya yang salah. Enggak, Bapak yang bener. Udah terus debatnya, gue ngerasa gue yang Sampai salah, ke dia rumah ngerasa sakit dia yang salah-salahan enggak. gitu. Sampai 2 hari katanya di situ aja 2 hari. Enggak saya. Enggak, sampai tadi sekarang masih begitu. Itu bapaknya ikut. Tapi tangannya, sorry, sampai patah parah nggak, Bib? Dislok, patah sama hancur sini. Aduh. Makanya sampai pertama kali itu pennya katanya bukan cuma di dalam, harus yang sampai keluar gitu. Kayak Wolverine gitu ya. Nah, Iya, tapi yang ini sampai keluar udah, gitu udah di sini. aman tuh, Bib. Sekarang udah aman sih. Cuman karena gua malas fisioterapi jadi masih kurang. Panco ini. Guys, mau ngapain sih? Orang lagi baru bilang sakit diajakin panco. Orang kok mau dicelakain. Habib loh ini. Enggak, itu bukan cuman tokoh agama padelnya, sama 6 umat beragama yang pintar main padel. Karena kan tokoh agamanya pasti jelek mainnya ya. Iya, belum tentu ada juga dong yang jago. Ada. Gua Padahal ini ada yang jago loh, Bib. Bisa diajak. dia kan tokoh tidak beragama. Kan konteksnya kita Kali mungkin bicara ada. Siapa Tokoh tahu itu ada yang kan. bisa mewakili. Jadi Bib. ada di situ. Iya. Sorry, juga Bib, ya. gini, Bib. Tokoh Biasanya agama. menang, Bib, yang Sorry, gitu maaf menang. nih. Ini kan tayang, Bib. Ya, beragama. beragama. Cuma ya mungkin masih belum Sempurna. Enggak ada yang sempurna juga nggak ada yang sih. sempurna. Cuman tidak terlihat. Justru level paling dalam agama itu yang menyembunyikan kebaikannya. Saya Jadi nggak pernah nggak terlihat. bilang-bilang kok. Misalnya mau pada sholat Jumat, saya nggak pernah bilang-bilang. Maksudnya ngapain? Gue sholat Jumat nih, gue sholat. Iya, Nggak usah jangan. bilangin. Nggak usah bilang. Jadi Bib, kalau ngomongin soal doa Bib, ini gue pengen nanya. Kok patah banget ya? Iya, kok jadi ke doa? sholat Jumat. Ini Oh, duta doa juga lu ya? Enggak gitu Bib. Jangan-jangan selama ini sholat Jumat dia nggak berdoa apa-apa. Enggak. Ketika katanya kan sujud terakhir kalau lagi sholat kan. Lo Iya. pernah ngobrol di sini yang kita Iya. Minta doa. pada saat Al-Fatihah pertama ketika bacaan Menurut gua yang paling tidak ketika lu susah menjaga fokus lu yang maksimal Iya. ketika sholat, paling enggak di 3 titik tuh. Iya. Pertama adalah ketika takbir pertama, Takbir bisa pertama. dong karena Iya. ini masih awal. Masih awal. Kemudian Al-Fatihah. yang kedua ketika baca iya karena na'budu wa berdua iya iyyaka karena nasta'in. nasta'in. Jadi betul-betul hanya kepada engkau aku menyembah. Dan yang ketiga ketika sujud terakhir, karena sujud itu jarak terdekat kita dengan Tuhan. Paling enggak yang ketiga poin itu lu jagain deh, gua Iya. pernah ngobrol di sini. Iya. Kalau yang lain Pagi-pagi lagi lepas-lepas, ya sebaiknya enggak. Tapi kan susah ya ngejaga Iya. sholat. Bahkan ada beberapa ulama yang sholatnya itu dibuat segera mungkin. Tapi tetap tumakninah, tetap tenang. Tapi dibuat segera, agak gitu ya cepat bacanya. gitu, tanpa mengurangi rukunnya. Karena khawatir pikirannya kemana-mana. Nah itu dia. Iya kan? Nih misalnya lagi pas lagi ruku nih biasanya. Apa namanya? Ruku ya? Iya, ruku. Nah, pas ruku itu kan biasanya kita ngeliatin jempol orang tuh. Nih kalau sholat Jumat, iya bener. Enggak gue. Lah, Enggak. bener nggak? Pernah sholat ngeliatin Ngeliatin jempol orang. Lu pernah sholat bareng Satya nggak anak 68 Vincent? Enggak tahu. Bukan kukunya tuh bentuknya kuku Enggak tahu juga. jempolnya biasa, cuman kukunya lucu. Gua sih Jadi nggak bisa pernah sholat merhatiin. jempolnya. Pasti gitu. Ini semua terjadi sama teman-teman gue 68 yang lainnya. Sebenarnya dari obrolan ini ya, yang paling ngerti dan realistis dalam agama tuh Desta. Iya. Soalnya Nabi itu melarang kita berpakaian yang ada tulisannya atau Nah, ada itu. gambar-gambarnya ketika sholat. Karena Distract. takut Mengganggu men-trigger kekhusyuan. orang lain, mengganggu kehusuan. Tapi kalau jempol agak susah Duh, ya. Menurut gua kalau udah gak ada yang mau dilihat lagi, jempol pun jadi sih. Iya. Tapi contoh. makanya sajadah koran tuh menurut gua nggak pas. Nah, jadi ngebaca. ganggu. Bib. Iya. Nih gue pernah ya, lagi sebelah gue koran nih. Aduh bersambung ke halaman selanjutnya lagi. Kan bingung ya. Iya. Akhirnya gue gini dulu, masuk gue balik lagi. Kita kan nggak Apalagi boleh, Bib. kalau bersambungnya, wih MU menang, tumben nih. tumben nih. Enggak lu berapa lama sih ruku sampai sempat Sampai lama banget. Enggak itu. Berapa lama itu? Gue kalau jempol gue bener. Masalahnya dia pas sujud kita kan nempel pala ini. Kalau dia gak gini. Jadi palanya nggak sujud, jadi baca. tapi menurut gua banyak hal yang bisa men-trigger ya ketika sajadahnya itu koran. Iya. Pertama kalau beritanya
bikin Menarik. kita Menarik. tertarik. Iya, iya. Atau yang kedua, kadang gue tuh ketika sajadahnya koran, kemudian gue baca judulnya kelihatan, tapi bawahnya kok gak kelihatan ya? Nah. Apa gue minus ya? Apa ini? Jadi mikir pikiran kemana-mana. Overthinking. Lu pernah ini nggak sih dulu pernah sempat ada lukisan yang kayak mozaik, lu kalau lihat terus dia muncul 3D. Kan sebenarnya lu bisa ngelihat gitu, Bib. Maksudnya lu ngelihat tapi apa ya kayak ngawang nggak ini kan gitu. Ya kan? Makanya ada lukisan itu dulu. Ya kan namanya Iya, orang bener lagi. namanya orang sholat kan tetap diganggu setan, Pak. Jadi walaupun Habib pun tetap ada Lah, kadang-kadang nggak fokus gitu Jadi ya, Beb? Nabi itu pernah bertemu dengan jin yang mau masuk ke masjid, mau gangguin orang Levi's. sholat. Jin. Enggak, bukan. Oh, jin. Jin Oke, itu jin. beda. Jadi mau ketemu dengan iblis deh, biar gak diplesetin lagi. sama Oke, dia. oke. Iblis yang mau masuk ke masjid, mau gangguin orang sholat, tapi gak bisa masuk karena ada orang tidur. Kemudian kata Nabi, kok bisa? Orang yang sholat mau lu gangguin dan bisa lu gangguin, tapi orang tidur enggak. Iya. Karena yang tidur tuh orang berilmu. Jadi tidurnya orang berilmu aja itu ibadah dan iblis gak bisa gangguin. Bisa menghalau iblis. Gimana maksudnya dia tahu itu orang berilmu, Bib? Maksudnya berilmu dalam arti apa nih? Si iblis tahu bahwa orang ini berilmu sehingga dia punya kekuatan yang membuat iblis itu gak bisa nerobos dia. Masa agamanya, ilmu Iya. agamanya baik. Enggak mesti. Loh, gitu Ulama maksudnya. itu artinya orang berilmu, tapi di Indonesia Iya. konotasinya kan hanya ilmu agama. Sebenarnya enggak, semua ilmu itu mulia. Iya berarti bener dong dosen. Cuman ilmu gitu. agama itu sebaiknya diutamakan untuk hal-hal yang kaitannya sama kita. Kayak sholat, karena kita harus sholat setiap hari. Terus kalau dia pramugari, ilmu sholat yang kaitannya dengan kalau dia harus terbang Iya, ke sana iya. kemari. Pokoknya segala sesuatu yang kaitannya dengan Tapi dia mungkin yang, sama agama yang harus punya ditangkap sama ilmunya. Enzi, kalau misalnya tidak mau bisa ngehalau iblis itu dosen-dosen tuh dijajarin suruh tidur gitu. Iya, dosen-dosen tidur. Orang-orang berilmu. Terus di tengahnya Desta. Itu gue iblis dong. Enggak, Iblisnya kan kan. iblis mau gangguin lu dilindungi. Oh iya, iya. Ada dosen-dosen lagi pada tidur. Jadi aman, iya, iya. Bib, Jadi jadi kan aku benerin maksudnya Ya. tadi kan Habib bilang berilmu. Aku pikir ya ilmu agamanya baik. Maksudnya ilmu agamanya. semua ilmu lah. Iya, Kata Nabi tapi itu ternyata kan talabul semua ilim ilmu kan. faridatun ala kulli muslim. Semua Menuntut ilmu, gak dijelasin bahwa spesifik ilmu agama enggak, karena semua ilmu Iya. mulia. Soalnya Makanya kita- hal-hal kayak misalnya mengganggu apa konsentrasi itu banyak banget ya, Bib. Ya kayak anak kecil lah, amin, 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 amin. Iya. Itu kan juga jadi, aduh gitu. Iya, terus ini juga makanya kita disunahkan pakai wangian karena baunya Ah, benar. orang di sebelah kita Iya, juga iya, bisa iya. mengganggu sih. Sama cukur bulu kaki, apa bulu jempol. Kadang-kadang bulu-bulunya panjang tuh. Nah itu jadi pikiran lagi tuh pas Kalau gini. kenapa sih Gue emang masalah gue di jempol mulu karena pas ukurnya kelihatan banget tuh. Gitu. Ya udah Gue jadi gak pede pakai sendal ya. Enggak, jempolnya bagus. Ada Kan tapi bulunya. kalau kita fokusnya sama sajadah kita nggak akan lihat jempol orang. Idealnya sholat itu fokus ke titik sujud kita. Iya. Memang diajarkannya dalam agama begitu. Cuman kan nggak semua orang begitu. Apalagi Kadesta ya, maksudnya terhalang sama jempol. Kalau merem, Bib. Merem nggak boleh, Nggak Mas. boleh merem. Sebaiknya Nggak boleh dihindari. Jadi tetap melihat tapi fokus ke tempat sujud kita. Kalau gini? Baik ruku. Nih, tapi nggak merem tapi jadi kayak fokusnya gitu loh ke gitu nggak bisa. Iya. Boleh nggak sih? Cepet tua kayaknya tapi ya, kan kerut-kerut terus. Cepet tua. Iya. Sebelum lo bertanya, gue jelasin lagi tema hari ini kan, topik hari ini. Doa-doa apa yang lagi lo minta ke Tuhan Kok akhir-akhir kayak ini? tebak-tebakan barusan? Iya, doa-doa Doa apa? Iya. Ya. Doa-doa apakah yang Nah makanya kita sempat ngebahas waktu itu. Maka kalau gue pernah bilangnya, ini maaf ya bukan maksudnya ria atau apa nyeritain apa yang ini. Tapi gue, Tidak pernah meminta. iya udah stop untuk meminta lo gitu. Karena pada sekarang akhirnya. lebih ke bersyukur kalau gue. Wih, ria nih. Bukan, ntar Bib, sorry. Kalau gue, nih ya, gue sama Vincent pernah ngobrol juga. Gue tuh sekarang ini tidak dalam selalu meminta, karena gue jadinya merasa kok pamrih ya, minta ke Allah gitu. Tapi lebih kepada bersyukur apa yang sudah kita terima gitu. Karena satu rangkaian sholat pun itu kan sebenarnya doa kita bersyukur kan diawali dengan alhamdulillah itu kan rasa Iya. syukur kita kan berterima Iya. kasih dan segala macam gitu. Jadi Sebenarnya doa itu Allah suka kalau kita meminta kepada Allah. oh iya, Iya, karena itu simbol penghambaan yang paling genuine. Artinya kita merasa bahwa kita butuh kepada Allah. Justru Allah suka. Makanya jadi kayak pamrih nggak sih, Dok? Dok lagi. Apa Bib, sorry. doknya anjing lagi. Iya, iya. Bukan dok. dokter Salah. Bewike emang? Maksudnya kayak jadi kayak pamrih nggak? Maksudnya kayak kita meminta gitu. Enggak, karena itu Allah yang menyuruh untuk meminta. Dan meminta itu kan tidak mesti sesuatu yang sifatnya materi, enggak mesti sesuatu yang sifatnya nggak ada di kita. Bisa jadi ya Allah Kesehatan. aku sehat Ya. gitu.
Ya. Dan kalau meminta malah disarankan untuk meminta sedetail mungkin, detail. tapi jangan sampai mendikte. Harus. Iya, sedetail. Ya, Jangan, iya, harus, ya kan? ya Allah, saya Aku minta harus jodoh pokoknya, gitu. si B nih. Kalau bukan si B, kalau bisa diatur sekiranya si B. Kalau masih gak bisa diatur, ya udahlah, si B jangan kasih jodoh ya Allah gitu. Tapi Detail tapi tidak Mengancam, mendikte. mengancam jatuhnya. Iya, doa yang mengancam. mendikte jangan, tapi meminta iya. Bahkan itu salah satu bentuk keimanan karena simbol penghambaan. Misalnya Nabi tetap istighfar, padahal Nabi itu gak punya dosa. Kenapa? Karena itu pertama bentuk penghambaan Nabi kepada Allah. Dengan meminta ampun kepada Allah, berarti dia menyadari dan menegaskan posisinya sebagai hamba. Karena tingkatan tertinggi kita di hadapan Tuhan, itu paling disukai oleh Tuhan sebagai seorang hamba. Nabi aja ketika dimi'rajkan, Quran itu katakan bahwa dia adalah hamba. Seorang Nabi Muhammad aja dipanggilnya ketika bertemu dengan Tuhan sebagai hamba, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Artinya status sebagai hamba itu status yang paling tinggi karena Tuhan senang sekali ketika kita betul-betul merintih, menangis, memohon dikasihani sebagai simbol penghambaan kita kepada Emang Tuhan. bego, gue masalah agama nih bener nih. Oh, Ya baru tahu ya kayak gini-gini. Iya baru maksudnya tahu. kita semua kan belajar tuh kan nggak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Emang kelihatan sih kalau Desta sih. Karena kalau saya kan emang udah saya dulu sempat mendalami banget Bob Bob Marley lagi. Aduh, Bob Marley. Bob. Nah, maksudnya lumayan sempat membedah lah gitu. Beberapa kali juga ngobrol sama ustadz, profesor gitu. Iya. Iya artinya kadang justru ya orang-orang yang kita persepsikan, wih ini jauh dari agama. Tapi kan kita kan nggak tahu ya kesendiriannya. Misalnya ada Abu Nawas tuh. Abu Nawas itu Tukang bohong. enggak, kok tukang Itu bohong, Abu yang Nawas kan tukang yang- bercanda. Oh iya. Tukang bercanda. Tapi kan ada itunya kan dia kan suka berbohong. Iya. Iya. Abu Nawas. Ngeles Kalau Abu tuh mau nyate Aladin kalau Abu. Ah, iya. Iya benar kan? Iya. Terus Bib. Nah, jadi dia ini kan terkenal dengan orang yang suka bercanda, ketawa sana sini, kemudian ngebohongin waktu itu pemimpin-pemimpin yang zalim dan lain sebagainya. Tapi di tengah kesendiriannya, dia itu selalu berdoa dengan tangisan yang menduru-duru kepada Tuhannya. Akhirnya jadi lagu tuh Haddad Alwi yang Al-I'tiraf. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah. Aku nih nggak pantas masuk surga, tapi takut masuk neraka. Jadi tolong kasihani aku. Gitu. Oke. Jadi itu ditaruh di dalam bantalnya karena khawatir ketahuan sama orang-orang di sekitar dan kemudian dipermasalahkan oleh rezim saat itu. Akhirnya selalu dalam kesendiriannya, di luar dia sih ketawa-ketawa, tapi di dalam kesendiriannya dia menangis kepada Tuhannya. Nah kita kan nggak tahu ya, Desta yang di luar, wah ketawa-ketawa. Bisa jadi di dalam rumahnya ya tetap gini. Ngerasain orang lama-lama nih. Tapi Bib, cukup gak sih berbuat baik kayak Cup? Cup lagi. Bib. Dia gak pernah bener manggil Jadi gue. kacau ngomong gua. Cukup gak sih berbuat baik? Si Bib? Ucup. Apa? Ya cukup gak kita berbuat baik kayak di dunia ini? Maksudnya ya kita berdoa ya, cuman maksudnya kan banyaklah hal-hal yang masih kita tidak lakukan kan. Misalnya masih sholat masih bolong-bolong, puasa juga masih bolong-bolong. Nah cukup gak sih kita berbuat baik terhadap sesama semua itu? Menurut gua nggak cukup karena kalau di Quran itu selalu dikatakan beriman dan beramal soleh itu selalu digandeng. Man amana wa amila solihan. Karena kenapa? Karena bukti dari iman adalah dengan lu berbuat baik kepada semua makhluk Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan berbuat baik kepada semua makhluk Tuhan kalau tidak dilandaskan dengan iman, Tuhan akan balas sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan tapi hanya di dunia. Kenapa gak di akhirat? Karena ya ibarat kata asupannya cuma di dunia doang. Iya, kayak lu masuk ke kantor Vindes, bersih-bersih di sini, mungkin lu dikasih duit sama Vincent, tapi bukan gaji karena lu gak pernah. Kok Vincent doang yang ngasih kan saya juga? Iya sama lu juga. Oh iya. Tapi sebaliknya pun begitu Bib ya, misalnya kayak orang yang rajin ibadah, tapi kalau dia tidak berbuat baik juga kan sebetulnya enggak. Vertikal Harus Iya, saling ini ya, Bib, ya. hablum minallah dan hablum Hablum minannasnya minannas, itu ya, harus ya. seimbang. Karena fenomenanya seringkali yang gue jumpai itu kalau orang baik sama Tuhan, ke sesama makhluk sebagiannya itu sok-sokan. Karena ngerasa, wah gue udah deket sama Tuhan nih, gue orang dalam nih. Lu salah, lu kafir, dosa lu lu, sesat. masuk neraka lu. Sesat. Gitu. Nah itu masalah.
Ada juga yang sebaliknya. Orang yang nggak deket sama Tuhan, ada tuh teman-teman gue yang suka mabok gitu. Tapi ke teman-temannya care banget. Yang biasanya kalau kita jatuh tuh ngontak kita, itu orang-orang yang seperti itu justru. Yang hadir di orang-orang yang membutuhkan. Kayak gini deh, yang biasanya nguburin orang tuh kalau lagi pemakaman. Itu biasanya orang-orang yang malamnya mabok tuh. Orang-orang yang kita Ya nggak semua, anggap, Bib. Nanti takutnya di generalisasi. Iya, ini kan gue cerita di Oknum, circle iya. gue. Pernah lihat. Tapi maksud gue, dia itu kepada sama manusianya baik banget. Meskipun kepada Tuhan kita nggak bisa ngejudge ya. Tapi dari yang kita lihat sebenarnya bukan orang yang baik dalam ibadah kepada Tuhannya gitu. Mau nanya Bib, kalau aku kan pisah sama papaku tuh kan dari kecil. Terus cuma berdua sama mama kan. Kalau aku tuh berdoanya itu jadi kayak pengen nangis. Jadi kayak berdialog gitu. Berdialog tuh kayak menganggap bahwa dia tuh kayak ayahku juga. Kan sebenarnya kan ya kita nggak boleh dia cowok cewek gitu kan. Cuman hal-hal yang nggak bisa aku ngomongin sama ibuku, aku ngomongnya tuh sama Allah gitu. Aduh jelek banget masa nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa Ji, masa keluarin aja apa yang kamu mau tahu. Jadi cara berdoanya tuh bukan yang kayak kayak bukan ngobrol, di saat berdialog. sholat gitu. Jadi kayak kapan aja tuh bisa minta gitu loh. Bib. Itu maksudnya nggak apa-apa juga kan kayak gitu. Atau menjadikan, karena aku tadi pas denger Habib ngomong, Allah tuh suka kalau kita jadi hambanya. Maksudnya meminta, menangis, merintih. Ada rasa nggak suka mendengarnya. Ini nggak apa-apa, ini kan masa aku manusia ya. Ada rasa kayak, Allah aku kok kayak nggak kayak gitu di aku. Karena aku jadi ngerasa kalau dari pendengaran yang tadi Habib ceritakan kayak Allah tuh kayak pengen banget disembah gitu kesannya. Tapi di aku menganggapnya kayak Allah itu kayak orang tua yang menciptakan kita. Aku aja sama ibuku aja walaupun aku cuma punya ibu, ada apa-apa pasti minta tolongnya sama dia. Minta bantuannya sama dia. Karena dia yang lahirin aku. Nah di atas ibuku ada yang nyiptain aku nih. Yang aku juga ujung-ujungnya balik sama dia. Jadi aku ngerasa kayak kalau dia terlalu dengan kata-kata itu yang kadang-kadang bikin orang jadinya nggak mau beragama atau jadi nggak percaya sama Allah karena itu kan kayak kesannya. Padahal sebenarnya enggak juga sih gitu. Iya sebenarnya pertama ya, gue tuh selalu ketika ngobrol tentang agama sama orang yang kemudian meneteskan air mata, kayak air mata itu setetesnya dari sumbernya keimanan, misalnya lagi bahasa agama tiba-tiba netes air matanya. Air mata itu tuh begitu berharganya. Sehingga kata Nabi Muhammad, dia bisa memadamkan api neraka. Bib, aku bisa nangis deres banget loh ini. Biar padam banget. Biar padam banget. Artinya itu kan simbol ketulusan, keimanan. Sehingga orang mukmin itu bisa memadamkan api neraka dengan ketulusannya. Apalagi sampai meneteskan air mata. Dan kalau yang gue maksud, ya sebenarnya Tuhan mah mau disembah atau gak disembah malu ya tetap aja dia Tuhan. Tapi kenapa Tuhan minta disembah, minta lo berdoa? Karena kalau enggak, lu pada akhirnya akan menyembah selain Tuhan. Karena kenapa? Pada dasarnya kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita tuh butuh sandaran. Saat ada ibu kita, mungkin ke ibu kita. Tapi ibu kita bisa meninggal. Ayah kita juga begitu, saudara kita juga begitu. Teman-teman kita semua mungkin akan meninggal, akan suatu saat nggak bisa lu sandarin lagi, akan punya masalah juga dan lain sebagainya. Karena itu lu selalu butuh sandaran, sehingga memang kalau Tuhan diyakini tidak menciptakan lu, maka lu harus menciptakan Tuhan karena lu butuh Tuhan. Makanya kata Tuhan, daripada lu aneh-aneh nanti nyandarnya, udah nyandar ke gua. Jadi balik lagi kebaikannya itu kepada kita. Dan itu bukan simbol Tuhan pengen disembah atau enggak. Tapi justru itu simbol kasih sayang kepada Tuhan. Ya, lu tahu enggak? Kata-katanya kali. Nah itu mungkin kata-katanya Bib. Iya. Kata-kata sembah itu kan kesannya kan, yaitu selalu menganggapnya adalah Allah itu adalah kayak tempat kita bersandar. Jadi kayak orang tua kita curhat, kita cerita. Iya. Kalau sembah itu kesannya kita kayak belalang. apakah memang
Belalang sembah dong. Iya, belalang. Jangan, Tapi aduh mungkin ya karena Allah. itu tertulis juga. Ini baru mau memadamkan api neraka loh nih Vincent nih gue. Baru mau nangis loh nih. Kalau air mata lu sih enggak kayaknya ya. Tapi ya balik lagi. Nanti ke jadi saya. kata-kata sembah itu selalu jadi kayak Karena mungkin karena emang tertulis kan di Al-Quran sembahlah Baku aku gitu. segala macam secara bakunya itu mungkin emang disampaikan aja tapi secara yang kita percayai kan kita percaya kalau dia ada di setiap nadi kita di setiap Betul, lahan sama- nafas sama kita. kayak gini, Jadi Bib. kayak Orang tua kita sejelek-jeleknya kita tidak akan menghukum. Misalnya kita misal Allah nih menghukum kita dibakar di api Iya. neraka segala macam. Apakah Allah sekejam itu? Sebenarnya semua yang keluar dari Allah itu adalah rahmat, artinya cinta kasih. Maka termasuk neraka pun itu ya dibuat karena cinta. Gua kasih analoginya gini, kalau lu dipaksain masuk surga, sebenarnya Tuhan bisa maksain lu dengan segala kemaksiatan lu masuk surga. Tapi yang pertama pasti orang di surga protes dong, Iya. ya gak adil. Gue kan katanya baik, makanya dikasih surga. Ini nggak baik kok dikasih surga juga. Kemudian yang kedua, surga itu kalau lo dalam keadaan yang tidak pantas di sana, maka lo gak akan merasakan kenikmatannya. Kayak ruang ber-AC itu nikmat bagi orang yang sedang baik-baik Kepanasan. saja. Tapi bagi orang yang sakit, AC justru menyiksa dia. Bahkan dikasih es krim yang nikmat pun, dia nggak akan ngerasa nikmat. Karena lidahnya lagi nggak bisa merasakan nikmat. Justru memperparah sakitnya. Jadi nggak bisa dipaksain masuk surga. Makanya Tuhan lewatin neraka untuk dihilangkan penyakitnya sehingga lu pantas masuk surga. Plus juga di surga itu kan isinya orang-orang baik ya. Katakanlah nih ya, misalnya di surga isinya orang-orang baik, tiba-tiba ada Desta nih. Baliklah. Dia kan introvert pasti di surga kan. Gue mau ngobrol sama siapa ya? Bukan introvert di Gak nyambung. milih mau ngobrolnya sama siapa dipilih dulu. Gak ada yang bisa Ini dipilih beda sama dia. dunia beda nggak usah gitu, nggak usah bacain itu gua. karena di surga bukan circle-nya Desta. Jadi dia bingung. Dia bikin circle baru Beb di sana pasti. Tapi ntar lu bisa ketemu kita kota. Coba ya lu. Tapi Bib, maksud tadi itu, Amin. apakah memang hukumannya harus sekejam itu? Maksudnya kan memang kalau memang mau dibuat tadi itu, lewat neraka dulu, apakah memang harus dibuat sekejam itu, Kayak itu Pak? udah lillahi ta'ala deh Kak, masalah Iya, surga karena dan itu neraka. untuk ya kayak gini, kayak obat pasti ada efek sampingnya, ada pahitnya, ada segala tantangan untuk membersihkan itu. Makanya gue nyambung ke Henzi tadi, ketika Henzi bilang, gue tuh pengennya Tuhan yang begini. Tapi itu kan mindset lo dengan segala kefemininan lo. Tapi kadang bukan hanya soal roja harapan. Tapi Tuhan itu juga sosok yang harus lo takuti. Karena beberapa orang justru akan dekat kepada Tuhan ketika melihat Tuhan dengan rasa takut. Mungkin orang yang punya hatinya penuh dengan kelembutan akan pengen merasakan kehadiran Tuhan dengan harapan, dengan kasih sayang. Tapi juga wajah Tuhan yang lain, yaitu yang tegas sehingga orang mau tunduk kepada Tuhan, itu juga dibutuhkan. Bukan karena Tuhan yang pengen begitu, tapi karena orangnya yang harus digitui. Ya karena kan mungkin ada beberapa case juga yang akhirnya mereka kembali ke Allah karena dapat ujiannya dari azab misalnya. segala macam kan. Itu Dari kan sakit, ditinggalkan orang tersayang dan lain sebagainya. Kalau Habib sendiri doanya apa Bib yang akhir-akhir Yang- ini lagi Habib ini? Kalau gue ya yang langsung muncul di kepala gue ya punya anak sih. Amin. Karena ini Amin. udah Amin, ya Allah, amin. tahun ke-6 pernikahan gue. Kemudian salah satu bentuk kasih sayang gue kepada istri gue itu ya diupayakan sesegera mungkin punya anak. Karena istri gue berat lah menjalani itu kan. Karena pasti kan karena budaya kita ini patriarki. Iya. Beban kalau satu keluarga tuh gak punya anak ada di istrinya, Tapi pasti tidak di suaminya. mungkin bukan doa dari Habib juga setelah ini juga kita juga pasti semuanya mendoakan Habib juga Iya. yang sama. Dan gue selalu bilang kan bahwa ya udah yang terpenting dan utama bagi gue adalah bagaimana gue menciptakan anak-anak ideologis walaupun bukan anak-anak biologis. Iya. Gue lagi bikin program Habib for Kids, ngajarin agama anak-anak kecil. Kemudian pokoknya gue lagi mengupayakan gue usaha tapi di luar kendali gue buat gue punya anak secara biologi. Maka pada akhirnya
yang bisa gue ciptakan adalah anak-anak ideologis. Makanya ya udah gue ngajarin anak-anak gitu. Itu sih kalau sekarang mungkin ya doa salah satu yang utama di gue. Ya, amin. Itu sih. Kita doain, Sama sih, kita Bib. doain. Karena gue iya kan. Karena ada akhir ini yang Angie lagi minta salah satunya ini ada enggak punya anak. kita juga khawatir ya. Kalau terlalu yang ngotot, jangan-jangan kitanya yang belum siap. Nah, aku tuh sempat berdoa, selalu berdoanya kan kayak dari pas lagi nyari jodoh juga gitu ya, Bip ya, doanya ketika disiapkan. Misalnya berikan hamba jodohnya ketika hamba siap gitu kan. Terus punya anak juga gitu doanya, ya Allah berikan hamba anak ketika memang hamba siap. Maksudnya ngikut waktu Allah aja lah intinya doanya gitu. Tapi akhirnya pernah dengar dari teman aku yang menikah udah 9 tahun. Dia ngasih tahu lah, dia udah doa segala macam, dia udah coba program dan lain-lain. Akhirnya dia rubah doanya. Bentuk doa yang lebih spesifik bahwa ya Allah saya siap. Saya siap mempunyai anak, saya siap bertanggung jawab, saya siap menjadi ibu, saya siap rahim saya maksudnya sehat dan lain-lain. Jadi kayak kasih afirmasi dan membuktikan bahwa saya siap ya Allah berikan saya anak gitu. Akhirnya langsung dikasih anak, Bib. Nah akhirnya dia cerita lah sama aku, mungkin lo ngomongnya jangan saat lo siap, tapi lo coba ya Allah saya siap dan mempersiapkan diri yang kita juga gitu loh dengan kayak jaga kesehatan dan lain-lain gitu. Terus akhirnya ya sekarang udah mulai aku rubah gitu, mulai aku coba ya selain ke psikolog atau kayak makan makanan sehat, program juga ngecek dan lain-lain, ya doanya aku ganti ya Allah hamba siap insya Allah gitu. Jadi berarti copywritingnya gue salah dalam berdoa sih. Ya kan Bagus berarti ini, bagus berarti ini. Coba diterapkan berarti ya, Bib. Iya. Tapi itu masih Awas lu gue. Insya Allah. jangan gitu dong, Bib. Maksudnya Insya Allah, Bib. Insya Allah. Gimana itu benar kan siapa tahu. Loh kok Abang jadi ikutin kan kalau Bib koreksi Kan dong kalau masing-masing salah. kan punya ini yang beda dari isi hatinya. Tapi kan emang bisa jadi juga kata Allah kalau hamba siap, oh berarti kamu belum siap gitu kan. Kita nggak tahu ya. Iya. Kayaknya kalau orang yang asli siap juga ya Allah pasti tahu lah isi hati kita ya. Kalau gue gitu sih. Ada ilmu baru, God's will. Lo pernah dengar gak? Duh, balik God's sama- will. God's will, kehendak Tuhan. Iya. Iya kan? Itu selalu hal yang gue pegang teguh itu tuh, kehendak Iya, Tuhan. Tapi jangan marah-marah kalau udah God's will. Hah? Enggak, Iya. marah-marah. Kadang-kadang gitu kan kita dikasih cobaan kita nggak tahu. Kok kenapa gue dikasih begini. Nanti jawabannya udah 2 Nggak, tahun ini kalau mau kemudian. nonton episode sebelumnya ada tuh keterangan Iya. God's will Ada ini. God's will. Tapi ngomongin soal anak, Ya. ini ada bestinya Habib nih. Yang semalam ya. Iya, Abis, tadi pagi. Tadi pagi ya? Oh tadi pagi melahirkan anak perempuan. Onat. Oh iya, Onat. Dia Oh iya, ada iya. video call-nya ya? Coba kita video call dulu Onat deh. Halo? Bestinya Oh Habib. iya, Onat baru. Baru lahiran, baby baru lahiran. Bestinya Habib lagi. Bestinya Habib. Masa kan? Onat aja siap, kita belum siap? Iya. Hey, Onat, harus masih di siap. rumah sakit. Masih di rumah sakit. Di rumah sakit ya, Nat? Kenapa bibir lo pink banget sih, Nat? Kenapa kayak gitu sih? Dia kayak capek deh ini. Bibirnya pink banget, Nat. Bibir lu pink. Ah bodoh. So Nat. ganteng banget, Masya Allah. Nah, menurut gue. sinyalnya di rumah sakit. Kayaknya dia gak siap deh. Iya. Udah 2 loh, Bib. Masa nggak siap juga. Mukanya bengep banget kayak gitu. Nanti kita coba hubungin lagi sama si sinyalnya mungkin Ntar, di rumah ntar. sakit. Selamat ya, Nat ya. Selamat ya Nat. Lord, Jesus Christ. Jesus Christ. Tapi Bib, kalau misalnya kita kan ngomongin soal Lord. doa. Anak kan. Ngomongin anak ya doa Alhamdulillah kita si kan. Onat akhirnya punya anak cewek cowok ya. dia. Iya, kayak Angie tadi kan doanya juga mungkin ya dari dalam hati. Iya, makanya kadang kita kan nggak tahu Iya. makna siap itu sejatinya apa kan. Iya. Kadang orang kayak Onat, ternyata dia siap loh, buktinya dikasih ya. Tapi siapa tahu itu juga jadi ujian juga buat dia, Beb. Kan kita nggak tahu, atau ini ujian juga buat kita. Iya, Makin dekat dan sama anak Allah itu atau emang enggak. Tapi ujian sih bagi Iya kan? kita kan. Bib, Makanya kalau gitu, Bib, terima kasih banget Makasih, udah Bib. hadir. Iya, banget. Mudah-mudahan Sehat. apa doa kita semuanya dijabah oleh Allah. Dijabah. mungkin terakhir Beb bisa kasih doa buat Indonesia. Kita kan dalam keadaan yang Iya. ini gitu ya, Beb. Ya, gue sih selalu berharap bahwa gue lahir di sini, Iya. gue hidup di sini, gue juga ingin matinya juga di sini. Jadi ya ini tanah air gue, jadi doa gue ya semoga Yang terbaik Indonesia. ya buat Indonesia. Lebih baik. Oke lah kalau begitu, terima kasih semuanya. Ya. Ayo. Yom, apa namanya? Ini circle orang Islam. Onat selamat ya. Bebas banget. Ntar ditengokin ya. Salah satu wajah Onat Lu ngapain terbahagia. loh. Nggak nungguin bini lu.
kan demi... Ngadep sono kan lu nggak tahu syuting lu. Oh iya Ngadep sih. sono. Beb, Nggak ngerti blocking dia. Sampai sekarang masih nggak ngerti blocking. Nice to meet you, bro. Nice to meet you, man. Iya, Men. tadi gue udah dari belakang. Lu bukannya baru lahiran banget? Kan tadi jam 10. Anak cewek akhirnya punya anak cewek ya? Akhirnya punya anak cewek, thank you loh. Tapi ini di program. Kok keluh? Kan bukan dia. Emang terlibat. Emang dia yang nyumbang. Enggak, gue tuh baru flashback tadi. Kayak waktu anak gue pertama lahir, gue tuh di Tonight Show terus ya. Oh iya, Kalian benar. bahas. Terus pas anak gue kedua, gue kesini lagi kayak thank you man. Namanya Hadijah ya? Bukan. Enggak. Boleh nggak sih? Nggak Kirain nyambung. nama Islami gitu. Mariam. Bukan. Siapa namanya, Nat? Janera. Janera. Oh, yang Janera pertama Juan. Janet. Juan Enggak. Janeta itu Janeta. Berlebihan. Janera Deluca Leonardo. Kayak agak lupa ya, kayaknya masih agak lupa ya kayaknya belum terlalu nih. Janera Artinya Deluca apa? Leonardo. Artinya apa, Nat? Karunia Tuhan. Tapi Nat, setelah Juan berapa lama lu akhirnya ini punya anak lagi? 6 tahun. 6 tahun John udah. Memang sengaja ditahan atau memang Enggak sedapat? ya, udah berapa Sempat kali kan ya beberapa kali baby keguguran ya. Oh iya, iya, iya. Oh, keguguran 2 kali. Keguguran gue 2 Setelah berapa bulan keguguran? 3-4 bulan. Pasti tapi kita di kayak di luar berat ya. Apa doa lu? Doa. Doa lu. Ya. Kalau gua pengen segera punya anak. Ya. Lu kan udah punya Sekarang anak apa nih. yang lu panjatkan Susah kalau akhir-akhir ngomongin ini? doa tapi kondisinya lagi mabok kan susah. Gue nggak. Ya maksudnya dia mabok perjalanan Iya, jauh. mabok perjalanan jauh. Tapi kan kalau aja. di dia nggak apa-apa katanya minum wine itu kan apa tuh? Apa sih? Oh. Apa katanya? Anggur. Iya. Kayaknya jangan deh soalnya Menjamuan. dia tidak tahu agamanya Iya, iya, sendiri. iya. kayaknya. Nat, apa thank- doa? thank you, man. Thank you, man. Doa lo akhir-akhir ini apa? Ini doa beneran nih, doa ketika lo bener-bener memohon sama Tuhan, Iya, iya, meminta sama iya. Tuhan. Iya, Ada iya. nggak? Lo boleh share nggak? Tadi sih gue pertama kali gue ngeliat kan bini gue sesar. Ah, Terus pakai apa namanya? Apa namanya? Oh langsung teneneneneneneng. Sesar. Epidural. Epidural. Atrax buat Disuntikin juga. disuntik gitu. Akhirnya dokternya bilang kayak, Nat, lu kan ini pintu tutup pabrik. Lu mau lihat nggak? Gue ngeliat. Tutup ini. pabriknya apa sih maksudnya? Enggak, Nggak kayak berhenti. Iya, bukan Oh, bukan di nanti spiral. dia duluan. Di Iya, spiral. bukan di spiral. Salurannya itu kayak dipotong, dibakar gitu. tubektomi. Udah berarti nggak bisa punya anak lagi setelah itu? Enggak, Iya. Kalau cowok kan vasektomi. Vasektomi. Kalau Oh, cewek berarti- udah tomi. Lo juga udah vasektomi? Vasektomi gue hari ini. Jadi kalau di vasektomi itu justru cairan spermanya tidak bercampur dengan spermatozoa. Exactly. Jadi dia nggak akan subur. Bersatu. Tapi tetap Sorry. keluar cairan. Apakah itu tujuan lo supaya apa tujuan lo? Apa? Lo vasektomi Karena tujuan lo mungkin karena dia sudah punya anak cewek dan cowok ya. Iya. Pertama cowok terus cewek udah that's it. Abis itu gue tadi vasektomi. Tapi tadi vasektomi lo itu juga paling Jadi lo operasi Iya, juga tadi? gue kayak udah Lo yudok. kan cuma 10 menit kan ya, vasektomi itu cepat banget Kok lo kan. tahu sih? Tapi emang maksudnya kalau KB itu paling aman dilakukan oleh pria. Tapi pria-pria kan sekarang egois, That's patriarki. why gitu maksudnya. Tapi kalau cewek kadang memang Yeah, ngelakuinnya man. flebektomi itu ketika dia habis melahirkan, Kita lihat. apalagi sesar. Aduh, matanya dua capek banget habis lapor Pak ini dua. Matanya gitu. Beresan. Gue lebih ke abis pesta pora sih. Oh iya, gue kemarin capek sama banget Vince. sih tuh, gila. Ya. Tapi Nat, ini kan doa tadi kan tadi. Iya, doa yang dipanjatkan Doa tadi sama belum lo. lo jawab tuh. Gue untuk pertama kali tadi gue nangis. Kayak, wah gila anak gue 2 terus cewek. Siapa yang ngazanin Nat? Tadi. Enggak. Dia kan Enggak, dia dibaptis ntar. Oh iya, beda. Dibaptis. Iya sih. beda. Apa yang lo bikin nangis apa? Ya gue nangis kayaknya kayak, wah anak gue 2 cewek. Terus gue gak planning. Jadi kayak menurut gue. Kita nggak peduli lu nangis apa enggak. Doa lu Doa lu, apa? doa, Oh, doa lu gue. apa yang lu panjatkan akhir-akhir ini? Yes. Akhir-akhir ini. Aman aja. Orang nggak peduli. Aman. Sorry Nat ya, maaf ya Nat ya. Ya bener, kita nggak peduli. Maksudnya pertanyaan adalah doa lu apa? Gue gak berdoa tapi gue bersyukur. Gue Oke. kayak, thank you ya God. Udah Oke. ngasih gue 2 Ya, anak. oke. Cowok, cewek. Maksudnya ini Di adalah semua- doa akhir-akhir ini yang lu panjatkan. Yang pernah lu Enggak minta. mesti kaitannya dengan lu punya anak sekarang. Gue gak ada doa. Oh iya berarti dia tipe Gue yang kayak tadi. ngerasa kayak, oh ini kayaknya emang gue dikasih takdir yang begini deh. Ini loh kayak kakak tadi, kakak kan bilang This is sama it. Habib. Selalu bersyukur, Kakak bukan lebih tidak bersyukur, meminta. bersyukur. Tidak bukan meminta tapi bersyukur. Berarti Pernah Mama nggak tipe lo yang kayak meminta? gitu. Meminta? Yang Ya enggak lah, terakhir-terakhir. gue login 3 tahun, ngapain gue minta? Apaan sih? Gimana sih? Mau kemana sih gue Sen? Ini orang tolol. Gue udah diajarin kayak, Nat gak usah banyak minta. Kalau kata Habib ya, bersyukur aja apa yang lu punya. Habib ngomong gitu Beb? Iya.
Tapi tadi Make sure nggak percaya sama dia, Bib. tadi Habib bilang Allah itu senang kalau kita Justru, minta padanya. Minta Iya. juga. Karena kalau kita nggak minta, artinya kita sombong seolah-olah merasa Udah semuanya bisa cukup, kita handle semuanya cukup. sendiri. Gue gak pernah minta. Ini emang Atau kayak... pernah minta ini nggak doa yang lu sebel sama orang lu minta dia. Nggak ada gini aja deh. Lu percaya Tuhan gak sih, Nat? Gue percaya. Oke. Tapi gue lebih gak percaya kalau Arsenal. Bahasa asal. Ini orang ngaco banget nih, heran gua. Gila banget deh. Gila. Gila Tapi banget. gue sayang sama lo, men. Gila banget. Selalu sayang gue. Nih gue tanya Esti dulu, ST lu, ST. Disuruh bentar. Bentar ya. I know man, thanks man. Tadi kita momennya haru loh, guys. Iya. Ada nggak doa yang begitu lo berdoa langsung dijabah sama Allah? Ada. Apa? Pernah. Boleh nggak? Boleh share nggak? Salah satunya mungkin gue pernah minta kerjaan gitu. Oke, dijabah Dulu langsung. langsung nggak berasa, dapat lagi gue kerjaan itu. Sekarang kerjaan banyak Iya, banget. alhamdulillah mungkin salah ya. satunya itu termasuk doa gue itu. Iya. Waktu itu kayak gue pengen deh kerjaan ini ya Allah gitu. Gue bener-bener waktu itu karena pernah dapat ilmu juga bilangnya lo harus detail, harus bener-bener itu yang gua kasih nggak- tahu ke Tuhan kalau nggak tuh. gue maunya gini terus gini gue bener-bener spesifik gitu Iya, doanya iya. terus akhirnya beneran dijabah sih waktu itu. Kalau Vincent apa? Gue kayaknya nggak pernah deh. Mungkin itu ya karena gue nggak pernah spesifik detail Iya. gitu mintanya. Dulu gua pernah waktu di Masjidil Haram waktu lagi umroh. Itu mintakan pengen punya anak kan. Karena kan katanya emang gua ada bermasalah dengan biji lagi, balik soal biji. Karena gua pernah gondongan lah dulu. Ya itu kan gua Kenapa? Apa? Itu kenapa? Ya gondongan dia bisa lari ke testis gitu. Oh ngaruh. Katanya Ya ya. pokoknya ada lah gitu, ada gangguan segala Ada macam. fotonya ini untuk enggak. Nggak usah, ini gue tunjukin aja. Lagi serius nih. Iya, sorry abis lu. Iya, maksudnya doanya itu pengen punya anak, nggak lama setelah pulang umroh langsung dikasih. Iya. Mungkin juga kenapa dimintanya detail ya dalam berdoa. Biar pertama itu jadi afirmasi. Kemudian yang kedua jadi core kita untuk berusaha. Jadi motivasi kita untuk berusaha. Kemudian yang ketiga biar gak protes ya. Karena kalau dikasih tanpa berdoa, seringkali kita merasa, enggak gue bukan ini pengennya. Oke. Bahkan dikasih sesuatu yang indah sekalipun, Iya, awalnya iya, kita iya. excited, lama-lama enggak, karena gue gak pernah minta. Sekarang kan banyak banget tuh di media sosial orang yang bilang, gue gak pernah minta hidup kok, kenapa Tuhan kasih gue hidup? Oh iya? Iya. Itu- Mindsetnya tuh bukan optimis, tapi lebih ke pesimis. Itu pemikiran gua juga, Bib, maksudnya. Kenapa sih gue harus tercipta di dunia ini? Iya, Itu maksudnya. Kenapa harus gue tidak pengen, maksudnya bukan nggak pengen ya maksudnya. Kenapa harus gue yang merasakan ini? Gue menganggap ini semua adalah hanya aktor aja gitu. Iya. Bahwa gue hanya Karena lo menjalani pemeran hidup. utamanya. Iya. Karena lo berasa lo pemeran utamanya. Kayak Truman Show. Iya. Truman Show. Oh Persis Jim Truman Carrey Show. ya? Jim Carrey kan Truman Show gitu kan? Gue suka banget tuh. Iya bukan ngomongin suka, ini ngomong. Yang itu Gua curhat. Truman Show. Iya. Truman Show gue Nah suka itu, banget. jadi berasa bahwa ini semua hanya cuma memang udah jadi cerita buat hidup gue aja gitu. Kalau gue sih baik di agama maupun di filsafat diajarinnya bahwa ya kalau lu pengen tahu kenapa lu diciptakan, ya lu jalani secara optimis dan sebaik-baiknya hidup ini, Ya. biar lu tahu aktualisasi dirinya lu ini siapa dan itu akan ketahuan ketika lu wafat siapa lu. Setelah lu mengaktualisasikan diri lu semaksimal mungkin, lu akan tahu apa arti semua ini gitu. Iya, iya. Tapi Habib kan ada yang tadi ada yang sempat. Si Onat boleh ajak ngobrol gak sih, Onat? Iya, ntar sambil lu tanya Iya Onat santai lah. sih. Gue lagi tadi aku kayak sampai gini pernah- Vincent gitu. Kan ada I yang love you, bilang bro. cerita. Love you, Mut. I miss Love you, man. Miss you, man. Tapi gue lagi Miss you too. seneng Terus banget. gini kan ya? Woi. Kuring lagi dia. Iya, ya, silakan. Apa silakan apa? Iya, apa pernah nggak lu mendoakan sesuatu yang negatif sama orang? Iya. Kayak gitu ya. Jujur nggak negatif sih akhirnya karena pernah aku berdoa dalam keadaan emosi kesel. Kesel banget sama satu orang gitu ya. Tapi aku nggak berdoa jahat ke dia, bener-bener ngedoain dia yang terbaik. Jadi biar gak ganggu hidup gitu ya. Betul, Kayak, betul. Aku pernah kayak gitu kayak ya Allah kasih dia Ya, rezeki itu yang bagus dong. banyak, kasih rezeki dia ini kan ya nggak tahu kenapa aku lagi sebel tapi tolong deh ini nggak emosi Iya, aku iya, jangan iya. dibiarin kayak gitu. Ya, bagus Berusaha itu. banget gak pernah mau ngedoain hal jelek ke orang takutnya bounce back ke kita gak sih? Iya, kayak gitu. berbalik. Iya, dan gini kan, kalau karena lu kesel sama orang terus lu minta ke Tuhan agar dibalaskan, lu juga ngeselin juga kan ke Tuhan. Iya, iya, Seandainya Tuhan seperti lu, maka semua manusia ini akan hidup sengsara. Tapi belajarlah kepada Tuhan yang kemudian selalu mengasihi kepada kita. Karena itu ada cicitnya Nabi Muhammad ketika dibilang,
lo tuh begini dan begitu ya di fitnah yang buruk. Iya. Kemudian kata dia, seandainya omongan lo benar, semoga Tuhan maafin ibu gua karena ibunya dituduh pelacur. Tapi jika omongan lo salah, semoga Tuhan maafin lo. Selesai. Iya. Artinya mata rantai dendamnya selesai, mata rantai keburukannya selesai gitu. Kalau Tapi dia, Sebagai seorang tapi dalam Habib, lu keadaan pernah emosi nggak sih. melakukan itu? Kalau Habib nih, lu pernah nggak? Gue kalau doa enggak, aksi iya sih. Maksudnya? Kalau Habib nih, lu pernah dong kayak jebur kayak lo? Enggak lah. Pernah lah. itu Macamnya kan manusiawi. Manusiawi Iya. kan? Manusiawi. Itu Marah-marah hasty. aja, marah-marah. Pertama Kalau ya, lu pernah gue nggak doain ini gue orang? menyadari bahwa gue punya sisi itu. Setiap manusia kan pasti Iya. punya Iya, sisi manusia. gelapnya, sisi iblisnya dan lain sebagainya. Yang mana, Bib? Itu. Doa apa yang lu kesal sama orang? Gua banyak hal yang nggak sampai jadi doa, tapi kalau gue lebih ke kayak Nyumpahin. aktualisasi diri aja deh. Lu bisa diem dulu gak sih? Dia lagi jelasin. Lebih kayak Heran gua. lebih kayak kalau Iya, iya. orang itu jelek-jelekin gue berusaha bertumbuh agar tuduhan dia itu gak valid gitu. Oh, oke. Gue sering banget dengan sadar punya semacam dendam yang akhirnya gue kelola untuk menjadi sesuatu yang Itu cara pembuktian memanagenya gitu. itu ya yang Iya. harus. Tapi kan pasti Iya. walaupun Habib, masih kan manusiawi juga ya masih. Apa ya, Habib yang pernah ada, pasti nggak mungkin lempeng banget kan Bib. Iya, iya. Selain mencuri rel kereta itu Iya. ya. Besi Iya, rel maksud- kereta. Tapi ada nggak Susah, apa sulit. Habib yang misalnya kayak, ya itu suka dendam, bukan dendam maksudnya kayak kesel lihat ada irinya gitu masih Iya. masih ada nggak sih Bib? Rel Masih, kereta, masih. matiin lampu Listriknya orang Iya. Cina. Banyak kok, Bib. Iya Ngaku banyak. aja, Bib. Lemparin Iya udah gereja. tahu juga, udah ngomong dia. Cuman apa Bib, pernah nggak masih ada kayak iri-iri sebagai manusia gitu lihat orang? Kalau iya, tapi kalau gue lebih ke kayak bertanya-tanya gitu. Misalnya, Onat aja anaknya udah 2, kayaknya nggak siap padahal. Nah, Oh itu manusiawi ya ya. itu aja Iya. udah pemikiran yang sebenarnya kan Yang negatif sebenarnya ya. iya, salah. Kemudian Kok dia gak suka tuh, Bib? Gak suka Bib kalau ngomong kayak gitu. Gue lahir, Bib. bukan. terus bahkan di layar terdekat gua, jadi kakak gua itu kan prestasinya oke banget ketika kuliah, dan gua itu di awal-awal kuliah gak punya prestasi apa-apa. Jadi iri, kemudian haus validasi itu ada banget. Apalagi, dan menurut gua ini jadi insight buat gua kalau suatu hari jadi orang tua sih. Sikap orang tua itu kepada anak-anaknya kalau udah lebih dari 1 itu harus hati-hati sih. Karena contoh begitu lo timpang sebelah, udah pasti itu akan menimbulkan luka. Lu percaya nggak marah. Iri. anak itu walaupun punya orang tua yang sama, tapi dia punya orang tua yang berbeda, ngerti? Iya, Anak Maksudnya pertama sisi. orang tuanya beda dengan anak kedua. iya. Cara dia ngelihat orang tuanya. Iya. Karena begitu anak pertama orang tuanya itu dalam fase apa, umurnya berapa ketika membesarkan anak pertama, begitu anak kedua orang tuanya udah punya bekal dari anak pertama. Jadi masing-masing anak Caranya tuh punya- beda-beda jadi akhirnya mereka Bahkan kalau di kampung gue dibilangnya seriang anak pertama. Artinya yang selalu dimanja, diberi riang, gembira. demam. Dan orang tuanya Seriang. Enggak, bukan Meriang, riang. Meriang. Maaf dok. Meriang. Dok lagi. Saya lagi dakwah loh. Ya sorry. Dokter lagi, Begini. dokter Ya, lagi. lanjut Bib. Kan nggak seharusnya sih. Ya udah saya diam aja. Tapi berarti kan ini kan anak keduanya Anak Onat kedua, dalam thank you. dalam kondisi lo di umurnya lebih dewasa Ntar daripada tadi belum selesai soal sebelumnya kan. seriang, maaf. Iya, Soal seriang iya tadi. maksudnya itu diantaranya adalah anak pertama itu biasanya saat orang tuanya masih belum punya kemampuan jadi orang tua dengan baik. Makanya nggak tahu ya, kalau di gua tuh diasumsikan, walaupun ini nggak benar ya, asumsinya kalau anak pertama tuh pasti badung gitu, karena orang tuanya masih belum Iya, iya. mampu. Masih labil ngurusin. apa gitu. nggak berani menghukum anaknya ya gitu-gitu ya. mungkin Iya. ya. Bib, Bib. Lo Nat, Gua. yang anak kedua, soalnya gua tahu Iya. anaknya Onat, gua pernah nawarin, jadi gua ada TK. Don't do that Oh. jokes. TK. Don't do that jokes. Iya kan? Enggak. Don't do that jokes. Jadi gua ada TK. Kemudian TK gua tuh pernah satu kali ngatasin problem satu anak yang telat bicara, Ya, yang speech delay. Dan gua baru dengar kabar anaknya Onat juga punya problem Speech itu. delay. Gua pernah telepon Onat, "Nat, ya. mau nggak sekolahin di sekolah gua?" Dan benar-benar niatnya bantu. Cuman TK Islam sih. Makanya gue reject kan.
Kan nggak apa-apa. Ya harusnya kan nggak Kan apa-apa. banyak juga teman-teman gue yang sekolah Katolik. Dulu SD SMP gue juga di Katolik. Katolik. Iya. Iya banyak Ya lah. banyak kok. Banyak tahu. Lu yang kedua merasa ini enggak, Nat? Kayaknya gue lebih bisa lebih handle. siap, iya nggak? Mungkin karena perempuan kali ya, Sen. Des. Enggak lah, karena Gua nggak emang lo ada kebayang deh. pengalaman lo Kenapa? juga. Gue nggak kebayang deh lu ntar punya Ini anak perempuan kayak nih, Kak. gimana ntar. Ini Desta anak doang perempuan nih, anak pertama gue, perempuan. jadi gue tadi kayak, Overthinking nggak? gue tadinya biasanya nggak nangis kalau anak gue lahir. Tadi gue nangis kayak. Enggak biasanya Anak lo nggak nomor satu lahir, anak lo lahir. Gak nangis kalau Nggak anaknya nangis lahir. kalau anaknya Pas lahir. Juan Ya nggak anak lo nangis. udah berapa emang yang lahir? Satu. Enggak, yang sebelum Satu. lo ngomong. Juan. Ya, Satu. Juan, Juan. satu Waktu dong. Juan lahir gue Jadi kayak, nggak oh. jangan gunakan kata biasanya. Oh biasanya. Karena baru sekali. Karena baru sekali. Waktu anak gua pertama, Waktu gua nggak anak gua nangis. pertama, Lu kayak nggak gua nangis? Ya, Padahal gitu. seharusnya itu lebih nangis ya. Iya, anak anak pertama. pertama. Gue lagi capek fisik, capek ketemu orang kayak begini juga. Kenapa yang kedua itu? Tapi kedua ini kan lu Ya, ngelawan kedua dia ini gua ngerasa tadi baby kayak- keguguran segala macam kali anak ya. Iya, gue Prosesnya berusaha, panjang. gue berdoa. Tapi nih Beb, berat nih. Tapi giran gue gak berdoa dikabulin. Jangan-jangan emang gak usah berdoa. Enggak. Kok lah? Doa. Gue tadinya kayak, Responnya kenapa lah? onat lari pagi, onat makan toge, onat. Tapi kan lu udah pernah manifesting doanya. Nah, doa Enggak juga. nggak mesti bentuknya kata. Iya. Bisa jadi dari Iya, sikap, dari dari kegiatan. hati, dari pikiran, bahkan omongan aja bisa jadi doa. Oke. Nama kepada anak lu aja Iya. itu doa. Atau mungkin di agama berbeda-beda nggak sih, Bib? Ya kan cara berdoanya juga berbeda. Iya, gini. cara berdoanya berbeda-beda. Iya. Dan Gue ngerasa doa itu kan semakin gak dikabulin. Jadi gue lama-lama pasrah aja deh. Gua udah Makanya makan toge. sebenarnya- Toge kan moncer ya Bib. katanya begitu. Biar kental. Toge, Viagra, lari pagi. Itu lain. Viagra buat Beda, naikin itu beda. lain. Iya, tapi maksud gue semuanya udah gue coba. Gak berhasil. Yang sekarang justru Ntar gua dulu. pasrah. Lu mau subur apa impoten sih sebetulnya? Dua-duanya. Udah kita, ini anjing nih Tapi, orang nih. Nat, lu Sering pikir kali, memang kenapa bener banget. kenapa Aku ketika serius. terakhir itu justru dikabulkan? Karena ketulusannya Lu udah udah maksimal. siap. Akhirnya gue kayak udahlah. Karena Itu kadang-kadang itu berserah doa aja deh. terbaiknya Udah akhirnya. siap. Iya. Terus cewek lagi. Ketika lu bukan menyerah tapi lebih ke berserah. Oh berserah. Iya, lu gak nyerah tapi udah gua serahkan kepada Tuhan. Oh, nice. Oke. Itu sih yang sering justru akhirnya bikin Tuhan, karena gini, sebenarnya doa itu kan adalah seni merayu Tuhan. Cara kita merayu Tuhan kita. Ya. Dan karenanya itu sebenarnya diatur dengan baik. Misalnya diawali dengan mengagungkan Tuhan, Ya. merendahkan diri kita sendiri dengan segala kesalahan, kemudian menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan indah. Oh berarti urutannya bener ya. Maksudnya aku sering kalau lagi mau doa tuh emang ya, makasih dulu, bersyukur, gini-gini terus mohon maaf baru minta. Iya betul. Kadang Nabi Adam suka kan gitu, kepikiran. Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Aku ini menzalimi diriku sendiri dengan kemaksiatan. Maka baru tuh minta-minta. Dan anehnya ya, kita itu Kadang suka aneh. belajar bahkan bayar untuk kursus public speaking. Iya. Cara ngomong dengan manusia. Tapi God speaking enggak. Iya enggak sih? Iya. Kita enggak pernah belajar cara Iya. berdoa. Padahal Desta ada tuh loh. sering tahu God speaking. Di mana? Desta. Oh, tapi itu dengan bahasa Indonesia. Pokoknya nah Apapun orang juga. sering juga Bahasa salah. Nah gini, sorry Bib, waktu itu ada juga pernah ngobrol dengan seorang apa namanya ya, ahli agama lah gitu Iya. ya. Bahwa sholat sendiri sebetulnya yang penting adalah Al-Fatihah. Jadi misalnya niat atau juga doa-doa selain Al-Fatihah itu boleh dengan bahasa Indonesia. Itu gimana Bib? Kalau sholat enggak, dia dengan bahasa Arab semuanya kecuali doa sebelum dan setelahnya. Nah, dan juga sebenarnya kalau lo ingin Tuhan bicara ke lo, kata Imam Hasan al-Basri, bacalah Quran. Dan ketika lo ingin bicara dengan Tuhan, maka berdoalah dan sholatlah. Karena sebenarnya itu ya kayak Enzi tadi cerita, kita ngobrol aja Nah dengan kalau tadi Habib bilang ngobrol, kadang-kadang gini, sholat kita nggak tahu nih. Surat ini kita kan nggak bisa hafal artinya Iya. semua kan. Jadi kayak kesannya kok nggak kena gitu loh Bib. Iya. Di sini. Karena bahasanya Diam dulu gue lagi ngomong sama Habib, lu nggak Nggak, ngerti karena loh. bahasanya nggak ditranslate kan. Betul, makanya karena itu tidak dia. memahami. Gue udah pernah nanya. Iya. Kenapa sih kalau orang-orang muslim itu cuman kayak sebuah Kayak template aja gitu kayak ya. template. Lu baca doa, tapi lu nggak. Gue pernah nanya bini gue. Bacem, template bacem. Enggak, itu tempe. Tempe. Bini gue pernah berdoa pakai bahasa Arab, right? Dia berdoa kayak hampir. Artinya apa sih Nah, lu itu nanya belum gitu ya? itu gua tanya. Itu pertanyaan gue juga. Lu tau artinya nggak? Enggak. Lah, kok nggak tahu? Itu gimana, Bib? Nah pada Iya. akhirnya Bib, yang tadi Ona tadi tanya itu, gue Exactly. tanya juga ke orang, sebetulnya nggak apa-apa kalau emang kamu berbahasa Indonesia, kalau memang kamu sulit memahaminya,
Cukup Al-Fatihah itu. Ya, sebenarnya kan konteksnya adalah kita paham apa enggak, bukan pakai bahasa apa. Ya. Seringkali orang itu enggak paham dengan apa yang dibaca. dia baca. Sehingga kemudian dia enggak bisa masuk ke dalam sholatnya itu. Dia menjalani itu hanya sebagai ritual. Apakah itu salah? Ya enggak, tapi batasnya segitu. Akhirnya sholat hanya jadi ritualitas, enggak jadi jalan spiritualitas lo. Dan yang idealnya ya lo memahami. Makanya kalau lo paham bacaan sholat lo pasti lebih deep sholat lo. Dan di luar itu sebenarnya kalau kita bicara doa, doa tuh yang terbaik pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa hati lah. Yang betul-betul muncul dari hati lo yang tulus. Ekspresinya apa? Bisa kata, bisa bahasa ini, bahasa itu. Bisa juga apapun. Usaha, bahasa kalbu. Sorry, tapi tidak menjawab, gue lanjutin lagi. Tidak menjawab bahwa tadi kayak Onat bilang maksudnya. Kita kan selama ini jadi template, banyak surat lah yang kita baca dalam sholat ya. Itu kan berarti apakah kita memang harus tahu semua? Idealnya iya. Tapi kalau wajibnya enggak, ya menjalani dengan bahasa Arab tadi. Tapi kalau nggak itu tahu pun artinya kan jadi nggak tahu meaningnya, Bib. Oke. Misalnya baca doa makan. Enggak gini ya. Misalnya baca doa makan. Jadinya jatuhnya kayak template. Gue jelasin gini. Mungkin secara intelektual lu gak tahu meaningnya. Ya. Tapi secara spiritual lu bisa merasakan meaningnya. Gue kasih contoh. Contoh kayak bahasa Ibrani. Kan Iya. itu artinya. Gua kasih contoh. Misalnya Rasul itu suatu hari lelah setelah berperang. Kemudian nyender di pohon kurma. Kemudian tiba-tiba ada yang nodongin pedang di lehernya. Kemudian kata dia, siapa yang mau nolong lu sekarang? Kemudian kata Rasul, Allah. Jatuh tuh pedangnya. Padahal orang ini gak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Tapi kata Allah itu kita yakini punya resonansi spiritual yang deep. Sehingga orang yang tidak percaya pun jatuh pedangnya. Dan akhirnya dia masuk Islam. Mungkin lu kira, wah ini mah cerita-cerita dari zaman dulu. Gue punya cerita yang baru. Lu bisa tonton videonya I So Speed. I So Speed itu gamers. Bukan Bukan, temennya Reza. Minggir lu miskin itu. Iya, minggir lu miskin. Streamers. Dia itu kalau lagi main game terus tiba-tiba kalah, sumpah nyetel Al-Qur'an, Pak. Dia dengerin Murato. Iya. Murato. Iya. Murattal Al-Qur'an dia setel. Enggak, dia tetap non muslim, tapi kata dia resonansinya dapat ke gue. Kena Nggak ke baca gua. kita. Ya gue gak tahu kan. Tapi Coba deh lo artinya, dengerin kalau nggak. dia itu dengerin bukan Al-Quran. hanya gak Mungkin ngerti resonansinya bahasanya, tapi gak ngerti secara agama karena dia bukan muslim. Tapi karena dia, gue merasakan kedamaian. Ya, mungkin sama kayak orang denger azan. Ya? Iya. Oke. Silakan Jat. Iya, kan tadi mau nanya. Maksudnya kalau orang yang udah bertubi-tubi dapat cobaan sampai akhirnya ngerasa putus asa, makanya kan sekarang banyak tragedi yang akhirnya mengakhiri hidupnya atau apalah itu gitu ya. Ketika kita doa sudah mau menyerah sampai akhirnya tidak tahu lagi mau berdoa apa, itu gimana tuh, Bib? Maksudnya apa yang harus biar orang-orang itu tetap mau gitu loh berdoa lagi sama Udah putus asa banget lah, utang, dijerat utang, segala macam hal yang kayaknya dunia nih kejam banget ke gua nih. Doa pun juga nyerah, itu gimana? Balik lagi tadi ya di awal. Lu kayaknya hal-hal yang sifatnya pondasi terkait agama, kayaknya lu harus belajar dulu deh. Karena kalau enggak, lu akan salah paham. Itu masalahnya. Kadang duka itu sebenarnya suka yang enggak lu pahami. Misalnya, orang yang nggak paham tentang sedekah, menganggap bersedekah itu mengurangi hartanya. Tapi orang yang paham, dia akan suka dengan sedekah karena dia tahu akan dikembalikan berkali-kali lipat. Akan menjadi keindahan. Jadi keluar duit duka tuh bagi orang yang nggak paham. Tapi orang yang paham itu suka. Makanya dia nggak nganggap keluar duit. Justru ini cara gue menjaga duit gue, investasi untuk akhirat gue. Sorry, dipotong dikit ya Bib, ini sebelum lupa. Dia sedekah, berarti dia mengharapkan balik lagi. Nggak itu apa-apa. Kan, itu pamrih dong. Maksudnya, Nggak apa-apa, berarti lu nggak tulus dong. karena untuk Tuhan yang berjanji itu. Kecuali Tuhan tidak menjanjikan itu. Karena Terus Tuhan gini, bilang, ada gua juga bakal 10% balikin. Ntar dulu, belum, tadi kan belum keluar 10% tuh. penjelasan setelah itu. Terus habis itu Bib. Iya, jadi setelah itu Tuhan ketika orang tuh sering kali, makanya dia harus perlu belajar pondasi-pondasi agama. Contohnya kayak yang Enzi bilang, Iya, karena kenapa gue banyak ujian? Cara Tuhan nyayangin lu dengan ujian kok.
Lu tahu nggak manusia termulia di muka bumi ini dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, Nabi Muhammad, itu manusia yang paling banyak ujiannya. Kata Nabi Muhammad sendiri. Cara Tuhan. Contohnya. Kecil lahir tanpa ayah. Udah meninggal. Nggak lama ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya, nggak lama kakeknya meninggal. Pindah ke tangan pamannya, nggak lama pamannya meninggal. Meninggal terus, Bib? Meninggal. Terus Nabi Muhammad itu hidup sendiri. Kemudian menikah Memang dengan begitu ya? istrinya. Punya 7 anak. Sayyidah Khadijah. Dengan Sayyidah Khadijah 6 meninggal. Dan yang meninggal 3 perempuan, 3 laki-laki. Ingat, Nabi hidup di masyarakat patriarki. Di mana penerusnya itu Harus diyakini laki-laki. Diambil sama Allah. Disisain 1. Beda loh. Anak yang ditinggalkan ayahnya dengan ayah yang ditinggalkan anaknya. Betul. Ayah kalau udah ditinggalin anaknya, separuh jiwanya hilang. Iya. Dan dia gak bisa hidup lagi. Kalaupun dia hidup tanpa jiwa. Kalau anak ditinggalin ayahnya masih bisa hidup. Bahkan mungkin bahagia. Tapi kalau udah ayah ditinggalkan anaknya, beda. Nah, dan Nabi itu, iya dan Nabi itu belum lagi istrinya tercinta Sayyidah Khadijah meninggal. Jadi ujian, isinya ujian. Bahkan kita meyakini ujian yang besar itu justru ketika ujiannya kaitannya dengan hal-hal sosial. Kayak Sayyidah Maryam ketika di dalam rumah Allah, kemudian dengan segala ujian dia terima hingga makanan dari langit diturunkan kepada dia. Kemudian Allah bikin dia hamil tanpa suami. Kemudian kata Allah apa? Keluar. Lah kalau keluar apa kata orang ya Allah? Gua hamba lu yang hebat, taat, tapi tiba-tiba hamil tanpa suami. Ya itu memang yang gua inginin. Ini mestinya Maria. Maria. Bunda Bunda Maria. Kalau dalam Islam kan Maria. Sama Jadi ketika keluar, justru Siti ujian Maryam. sosial itu. Siti Maryam ya, Bib? Siti Maryam. Jadi Kamu ada justru di ujiannya ceritanya, itu. ada kan di Alkitab. Ada, ya kan? ada. Kita tuh memang manajemennya aja yang Thank beda. you. Iya. Thank you, Ma'am. Sama, Thank Tuhannya you, Ma'am. satu. Karena Tuhannya siapa tahu ya, satu. Bi, maksudnya yang lagi Thank nonton you, ma'am. nonton Tada ini ada yang lagi di titik terendah. Iya. Nah iya, Itu jadi penting, itu. Sampai udah bener-bener nggak percaya mungkin Apalagi sama di zaman Tuhan. sekarang ya, di Iya, zaman zaman sekarang kan sosial media. Bahkan itu kadang kan juga gue Mental illness juga. Gue beberapa hari yang lalu itu bikin webinar sama Rumah Cahaya. Rumah Cahaya itu konseling mental gratis yang gue bikin. Udah 4 tahun. Bikin karena suasananya orang ini kan setelah kasus yang nulis surat itu. Kemudian dia ada yang satu yang nanya. The real dia bilang gini. Bib, gue mau habis aja deh. udah aja selesai. Udah. Dan dia kayaknya ya dari namanya bukan muslim. Terus Saya namanya dari bukan muslim. Iya. Namanya sama, Pak. Oke. Serius. Dari namanya. Gue kan nggak Iya. mungkin gue Vincent. nanya. Vincent namanya. Iya. Kemudian katanya, gue mau nyerah aja deh. Karena katanya dalam Islam Tuhan itu bilang nggak akan ngasih ujian sesuai dengan kemampuan. Betul. Gue nggak mampu nih udah. Exactly. Kata gue, lagi-lagi ya. Padahal sebenarnya bukan lu yang nggak mampu, tapi lu yang nyerah aja. Sebenarnya lu kadang mampu kok. Gue ngasih contoh gini. Gue dulu pernah tuh ketika masih ngelemparin anjingnya orang Tionghoa ya. Orang apa? Iya. Ya orang tua kita slendor tuh pakai petasan, duar. Nah itu ada pagar. Pagar yang gue bayangin, gue gak bisa lompat nih. Tapi ketika dikejar anjing bisa Pak. Iya, iya itu. Kadang kita gak sadar aja gitu pada kemampuan kita. Iya betul. Tapi kata gue gak mau basa-basi. Gue takut kata-kata gue itu terasa klise. Ah ini Habib bacot doang nih. Kan sekarang sering kali orang begitu. Nah ini kata gue, udah lu datang ke ahlinya. Lu datang ke psikolog, lu datang ke psikiater. Lu butuh itu. Jangan malah lu ru'yah. Kalau Onat sendiri pernah di titik terendah apa, Nat? Gua Yang lu sempat ngerasa, apakah lu pernah nggak lo ngerasa, ini gue nyerah nih nggak? 3 tahun Arsenal juara 2. Gua kayak Lu sedih Bib, itu sama saya mau Arsenal. sum up sedikit Sudah ya, sedikit bertahun-tahun. menjawab. Yang pertama tadi gue ngejawab lo yang kita makan pakai baca doa makan, tidur doa tidur. Exactly. Kami di Islam exactly. mendapatkan pendidikan agama Islam, ketika baca itu kita harus juga ujiannya Artinya, begitu. Lo ada artinya. bacain sekaligus artinya apa. Jadi kurang lebih bini tahu. gua waktu baca doa itu gua tanya, lu tadi ngomong apaan? Oh berarti kurang memperhatikan waktu Kurang sekolah. di SD-nya juga Gue pernah pernah. nanya, Iya, Bib, satu, ini kenapa? iya. Itu satu. Satu lagi Bib, ini yang paling menarik makanya gue mengidolakan Iwan Fals ya. Dia membuat sebuah lagu dengan judul Doa Pengobrol Dosa.
Iya. Di lagunya menceritakan seorang PSK sedang merokok di sebuah lorong. Disitulah dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta datanglah seorang pelanggannya dia sehingga dia bisa dapat duit dan dia bisa beliin susu anaknya dan dia bisa menghidupi keluarganya. Doa pengobrol dosa. Gue pengen tahu dari point of view lo dong. Iya. Nggak ada ya orang yang cita-citanya mau menjadi pelacur yang baik dan benar. Iya nggak sih? Iya. Gak ada orang pengen jadi Itu pelacur. sakit dan buat diri mereka melakukan itu. Keadaan. Bahkan mungkin kita yang memaksa dia untuk menjadi seperti itu. Karena itu, Islam tuh punya kisah tentang seorang yang seumur hidupnya pelacur. Tapi akhirnya bertobat dengan ngasih minum anjing yang kehausan. Dan tobatnya diterima. Iya. Artinya, seringkali doa itu butuh wasilah, butuh perantara. Jadi gue berdoa, ya Allah, karena gue pengen berhenti dari dosa-dosa gue, karena anak gue. Jadi itu cara kita, seni kita lagi untuk berdoa, untuk mengetuk pintu rahmat kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Salah satunya, ya Allah mungkin gue pendosa, tapi ada anak gue yang harus gue kasih makan. Maka kasihanilah dia, berikanlah itu pelanggan. Ya, maksudnya doanya kan itu sebuah lagu yang menurut gue ketika gue denger tuh, ini gila sih. Gila banget. Iya. Gila itu kan doa, tetap itu doa untuk dan itu. Iya, meskipun cara berdoanya mungkin salah ya. Tapi itulah iya maksudnya seharusnya ya dia minta kalau ya Allah beri aja rezeki yang dari halal, gua. Kan gitu doanya misalnya. untuk, sorry ya, maksudnya doanya untuk berdosa kan gitu. Iya. Tapi maksud gua itulah keadaan yang mungkin salah satunya karena kita dan kita gak sadar. Kadang banjir di Amazon ya karena lu buang sampah di Manusia. sungai di sini ya. Artinya kadang ya udahlah tugas kita tuh bagaimana kemudian bersama-sama ngajak orang kepada Tuhan. Kalau gua lebih kepada sekarang dengan kesan bukan dengan pesan. Karena kayaknya sekarang tuh orang-orang udah males sama nasihat, menggurui. Soalnya karena pekerjaan itu ada kan karena memang ada pelanggannya juga Iya, ya. iya. Ini balik lagi hidup kan pilihan juga ya, dia memilih juga orang-orang. untuk mengambil jalan tersebut menurut aku. Mungkin gak ada pilihan buat dia, gue gak tahu ya, tapi Iya, gue tahu. Dia kan Tapi ada gini, pilihan. yang gak pernah kelar di acara kita di login, mumpung ini ada geng gue ya. Nih Beb. Lu gak merasa gak ngegeng sama gua? Enggak, ntar dulu. Ini pas nih. Ini pas nih. Kita kan pernah ngomongin rencana Tuhan ya. Waktu God's itu, will. di acara itu, lu gak pernah ngejawab spesifik nih Beb. Nih, lu kan semua bilang udah takdir, udah rencana. Semua tuh direncanakan. Nih gue tanya Beb. Orang lagi sholat, orang lagi ke gereja. Pulangnya diperkosa rame-rame. Nah pertanyaan gue, itu rencana Tuhan ya? Itu di Itu bawah takdir. kuasa dan pengetahuan Tuhan. Oh, jadi Tuhan tahu habis sholat, habis ke gereja dia bakal diperkosa. Oh, Dan di bawah kuasa Tuhan. Karena gini, orang yang memperkosa dan diperkosa, Ya. semuanya itu tubuhnya dari Tuhan. berarti itu kuasa Tuhan. Ada Rencana kuasa Tuhan. Karena gini, kalau lo menganggap itu tidak di bawah kuasa Tuhan, berarti Tuhan bukan maha kuasa. Iya. Tapi kalau lo Tuhan menganggap untuk itu gini? kelakuan Tuhan, berarti Tuhan nggak baik. Makanya kalau di Islam kita diajarkan, dia berada di ilmu dan kuasa Tuhan. Semua kita dikasih tangan. Tangan ini akan digunakan untuk kebaikan atau tidak. Ya. Itu berada di bawah kuasa kita. Tapi atas dasar tangan ini dari Tuhan, yang lu nggak bisa bilang bahwa oh ini murni kuasa gue. Yang gue sering jelasin adalah seperti kereta listrik. Listriknya itu kuasa Tuhan, masinisnya itu kita. Kalau nabrak, yang salah masinisnya. Tapi tanpa listrik kereta itu gak jalan. Jadi gampang gini, kita diciptakan tangan, mencuri itu udah di luar ini ya, berarti Di luar, itu udah manusia berarti iya. ya. Tapi lo gak bisa bilang, oh kalau mencuri berarti Tuhan gak berkuasa atas pencuri. Enggak, karena tangannya dari Tuhan. Tapi digunakan untuk mencuri ya itu. karena manusia. Terjawab mana? Belum. Dan Taruh nih. Enggak, karena lo Kita ngerasa pulang dari kalau sini. emang itu kuasa Tuhan, Kita pulang kenapa? dari berarti sini. mungkin lu gak login tuh karena itu, Nat. Gue udah Bukan jelasin ini. dengan Ini baik, lu gak so- paham. Nih pakai bahasa gue ya. Nih kita pulang naik Diam. mobil nih. Iya. Iya, ini Naik bahasa mobil, gue. Kita pelan-pelan, kita ditabrak kereta. Dar, itu jalan Tuhan. Iya. Loh, kok Tuhan jahat?
di bawah Gimana sih gua pengetahuan jahat? Tuhan. Nah itu cuma Dan- di pikiran lo Nat jahatnya. Karena di geng Halo, ini nih enggak. ya, kita pulang ke rumah rame-rame nih. Gue ditabrak kereta nih. Nggak. Lu ditusuk sama orang di jalan di depan. Siap. Gue ditusuk nih. Iya. Terus menurut lo yang itu apa nyalain Tuhan, nggak nyalain orang itu maksudnya? Nah, sebentar. Giliran yang baik-baik, oh iya nih berkat Bukan Tuhan. gini, Tuhan Tapi ciptakan- kalau yang jahat-jahat kayak, oh Bukan. berkat Tuhan. Nih, gua aja yang gua kurang ini ya, kurang pengetahuan agama. Gua bisa jawab itu. Gimana? Orang jahat diciptakan Tuhan, itu kan Dia nggak kuasa- jahat. Dia nggak jahat. Des. Bukan yang nusuk. Oh yang nusuk. Yang nusuk nih, dengar. Itu kan diciptakan sama Tuhan. Perspektifnya yang baik. Diam dulu! Ya gue suka topik ini nih. Enggak, Gue 3 tahun begini. Gue jelasin ya. Ya, lu kan orang baik nih. Astagfirullahaladzim. Lu lagi naik mobil, Iya, oke. ada perampok, lu ditusuk. Trot. Oh, maksudnya Gua mungkin jawab. ya. Gua jawab ya. Berarti itu kuasa Tuhan untuk membunuh lu. Nah iya dong. Bukan, Jalan bukan Tuhan. maksudnya Itu deh. jalan Tuhan. Iya, Itu maksudnya takdir dia. Tuhan. Gua ngerti. Maksudnya dia bukan perspektif si penusuk dan pencurinya, tapi Bukan. perspektifnya kita Iya yang dong. baik. Kok Nih, Tuhan jahatin Habib kita? Jafar orang baik, Vincent orang baik. Ya. Pulang nih, ditusuk, cerot. Itu kuasa Tuhan. Itu, maksudnya Iya. perspektif kitanya. Iya dong. Yang Kayak baik makanya tuh. sampai ada istilah orang baik mati duluan. Orang Itu yang dia. ini, suka ada kayak gitu Kuasa orang-orang. Tuhannya dia mungkin memang ya baik Harus ya memang meninggal. sudah saatnya dipanggil sama Tuhan. Oke? Tapi caranya ada orang jahat, ada orang diciptakan Tuhan nih. Tapi dia memang menggunakan tangannya untuk kejahatan. Enggak ngerti. Jadi kalau Gimana coba? Boleh nggak? tell me. Bib? Iya. Boleh ya. Tell me. coba. Lo keluar nih, Gua dibunuh sama keluar orang. rumah, Oke, ya, dibunuh ya. sama orang. Gua kan Habis ini, baik habis ya. ini, habis ini. Ya. Habis ini gue pulang nih. Ah. Gue ditusuk ya. Trot. Oke, terus. 6 kali. 1, Amit, 2, amit, 3, amit, 4, 5. Amit-amit, terus. Amit. Iya, amit. Itu jalan Tuhan. Itu takdir Tuhan, jalan Tuhan. Nanti dulu sini. Vincent. Nah, berarti Tuhan pengen udah lo sini karena kalau lo nggak dibunuh misalkan ya. Ya. Di kemudian hari mungkin bulan depan lo yang akan ngebunuh orang God's sehingga will, keluarga nggak merasa itu nggak bisa adalah ada God's itu will. udah suratan. Jadi dia mungkin lo akan taunya nantinya gitu ya. Bahkan menggunakannya caranya dengan ada yang ngebunuh karena yang ngebunuh itu nanti buat dia sendiri akan ada jalannya tuh karena itunya. Jadi Mungkin udah- nggak juga lo harus bunuh nanti takut dibunuh, tapi mungkin Iya. ada jalan lain lagi yang mungkin. ternyata lo nggak bisa handle apa bla 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 mungkin ya gitu. Karena Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius, bro. God's will. Karena God's karena gini, will, oke. pertama ya kalau Pertanyaan gua yang belum kejawab sih. kalau yang Kenapa gue harus dibunuh Iya, dengan gua jawab. jalan Tuhan? gue jawab nih. Nggak, soalnya- Pertama gua Nggak, jelasin ya. Sebelum Habib jawab, Enggak. kan Habib pasti Iya, udah gongnya nih. Iya. Nggak fair. Bib kan maksudnya, Bib kan Kok ya. Bib? Nat, Nah, Yes. kan ilmu kita juga yang nggak bukan yang udah tinggi banget lah kayak Habib gitu ya. Sesimpel, Ya. iya maksudnya Habib kan pasti lebih ngerti ilmu agamanya lah di Islam. karena belajar aja. Belajar gitu. Cuma Nat, lo nggak bisa nyamain logika di keagamaan itu sih, ketuhanan. Karena kalau lo kekeh kayak kenapa gue baik, kenapa gue abis sholat, ya kan lo case pertama lo kan abis dari masjid, abis dari gereja, pulang-pulang diperkosa. Diperkosa. Padahal gue abis suci, lagi suci-sucinya nih, Betul. lagi abis beribadah, kenapa gue malah dapat cobaan seberat ini gitu kan. Takdir Tuhan kan? Kan lo nggak nyalahinnya adalah kok takdir Tuhan seburuk ini sih gitu Kepada kan. orang baik. Karena padahal dia orang baik, dia habis beribadah. Exactly. Nah lo nggak bisa nyamain logik lo. Sebetulnya nggak bisa juga, Sama. Ji. Karena Tuhan memberikan kita logika. Kita Iya. bisa berpikir iya. Cuma makanya ini dia. Nggak, Dia tapi- bingungnya pasti di situ. Enggak Karena maksudnya Ji, Nih. tetap Ilmu. berpikir tapi logika Tuhan itu seharusnya lu pelajari, jangan pakai logika Logika lu. manusia. Logika manusia. Oke, Iya. coba kalau penjelasan Habib gimana nih? Kalau Coba. gua- Nih gongnya nih. Nih, Iya. Habib Biar Jafar cepet nih. orang Kalau nggak baik. kelar-kelar nih. Habib Jafar orang baik, sholat Iya, iya, 5 iya. waktu. Iya kita udah ngerti apa maksud Enggak, lo. gua Jadi ngerti, pertama, gua ngerti sama lunya. Oke. pertama gua mau ngasih gambaran Pasti nggak tentang masuk. apa yang Vincent kasih. Pasti nggak Iya. Gini Nat ya, kalau lu ngelihat satu hal itu secara puzzle, Ya. maka segala sesuatu akan terlihat jelek. Iya, Ya, betul. itu maksud aku. Artinya, tai lalat nih, kalau dilihat tai lalatnya doang jelek. Tapi ketika Exactly. lu lihat wajahnya secara utuh, lu akan mengerti keindahannya. Ya. Itu yang dimaksud Vincent. Tapi kalau yang gua kasih nih sebagai insight tambahan buat lu, kita tuh punya banyak argumen untuk menegaskan Tuhan itu ada. Ya. Ada di antaranya adalah argumen kosmologi, bahwa nggak mungkin alam ini ada begitu aja kalau nggak ada yang mengadakan. Nah, salah satunya argumen moral. Argumen moral itu bilang begitu. Kalau dunia ini dipenuhi oleh kezaliman dan seringkali yang menang adalah orang zalim. Bahkan ketika orang baiknya udah mati pun dia masih dikalahkan. Karena yang menulis sejarah itu selalu pemenang yang zalim. Iya. Maka mati pun lu masih dibunuh lagi dengan sejarah yang diselewengkan. Oh, dia bukan dibunuh, tapi dia membahayakan, makanya dia dibunuh. Maka butuh Tuhan
untuk menjadi sang maha adil. Agar dunia ini menjadi indah. Yaitu di akhirat nanti akan kemudian dipaparkan semuanya. Siapa yang benar, siapa yang Jawabannya salah. di sana, Sehingga gitu. segala menjadi adil. Makanya Jawabannya filosof-filosof. di akhirat. Iya akhirnya. Makanya kalau di Islam, Ya. dunia ini hanya part of seluruh Duniawi. universe. Jadi akhir bagian Bahasa Inggris tadi ya. Iya, jadi universe-nya itu bagian dari akhirat, dunia. Bahkan ada sebelum ini ada alam ruh, ada alam rahim, Ya. ada alam barzah dan lain sebagainya. Tapi Kita jadi semua mempertanggungjawabkan Nggak, di udah. akhirat. Nat, gini Nat. Selama ini lu mikirnya gimana gitu aja? Enggak, gue sih udah mulai dapet insight bagus Bukan, ya. ini kan setelah dijelaskan. Yes. Sebelumnya lu mikirnya gimana kalau soal? Gue sebelumnya mikirnya kayak, kan nggak ada ya. dia gak pernah mikir, Pak. Iya. Iya sih. Enggak, Pak. Kayaknya Jalanin jalanin aja. aja. Kecuali ada orang dari surga neraka balik, gue habis dari surga loh gitu. Baru gue percaya ini. Nah, makanya. Cuma teori. Makanya Allah. nanti Yes. kita meyakini Yes. Quran menjelaskannya. Yes. Orang yang di neraka itu Yes. nanya ke orang yang di surga, emang Tuhan beneran ngasih lu surga? Ada nggak? Beneran kalau di Nggak Quran. tahu, gue belum pernah. Cobain aja, coba mau Lu nggak mau duluan? dicobain? Kalau katanya sih ada yang bilang kalau di Gimana? dunia jangan nyari kebahagiaan. Tapi? Nyari kenyamanan, kebahagiaan di akhirat nanti gitu katanya. Oke. Ya. Oke, Tapi- Bib, thank you Bib ya. Ada Thank lagi you. mungkin Bib? Mungkin ada yang terakhir mau Thank you, disampaikan, Bib. Bib. Yang mau disampaikan. Yang mau didoakan, Bib. Ya, atau apa Untuk ya? Kita dalam keadaan Enggak, pertama- yang tidak baik. pertama Nomor gua- satu gue setuju sih. The power of pray itu best. Yes. Mendoakan orang, mau itu orangnya musuh kita, itu Iya, gue bagus. setuju. Iya, Itu positif. di luar urusan agama pun itu positif. Exactly. Karena kenapa? Pertama, kalau dalam konteks agama, walaupun lo gak punya permintaan, itu simbol penghambaan. Di luar agama, minimal itu simbol kerendahan hati, Ya. simbol solidaritas, simbol persahabatan, dan simbol pembunuhan terhadap ego. Lo doain orang lain, ego lo Iya. bunuh. Kita Apalagi tekan orang lain yang habis-habisan jahat sebenarnya kepada ya. kita kan. Sekadar mengaminkan aja. Iya, juga itu udah. udah simbol pembunuhan ego. Kalau gue sih pengen ngucapin selamat dan doain Thank you, buat ya. anaknya Onan. Thank you, thank you, Onan. thank you. Gua selalu berpikir apa yang tadi Enzi bilang ya. Doa tuh jangan cuman kata, siapa tahu kata kita salah gitu. Maka ini menurut gue pengen gue jadiin doa gue Iya, Bib. Thank dengan you. ikut senang, Thank you, menyampaikan thank you, selamat. thank you. Gue pengen tahu doa sih, Bib, ngeliat nanti akhirnya ada plot twist gitu dari Abib. Enggak. Thank you loh, Itu Bib. sih. Amin, amin, amin. Dan Thank you loh. gue berharap anaknya ya Sehat. ngaji lah sama gue lah. Tuh kan, pasti ada gongnya yang terakhir. Cukup bapaknya doang. Ya lah, sekali lagi, Kan nggak congrats ya. apa-apa, Nat. Thank you ya guys. Dan ini Buat- betul-betul belum sehari umur anak lu Nadia. Tadi pagi yang lahir. Tadi pagi lahir. Gue punya pengalaman berempat kayak anak gue yang pertama Juan tuh gue Pas lahir ada kita berempat. ada berempat Gila. ngobrol. Sekarang ada gue, berarti gue sahabat lu juga. Apa Bib? Ya, iya. Lu sahabat gue banget. Dan yang Ya. pasti semoga ya kita mendoakan, pasti sih gue yakin di kepala kita semua kita selalu mendoakan yang terbaik biar negara ini nggak bubar. Biar negara ini jauh bisa ya Yes, terutama pemimpin-pemimpinnya ya. Amin. Karena itu kan ada lagunya kan. Apa? Selamat para pemimpin. Ya. Rakyatnya Makmur terjamin. Kita doakan sekali. Baik buat Yes, Indonesia. Thank you, Yes. Habib. Thank you, Yes, Onan. Thank you, thank you Nadia. Congrats sekali lagi. Nat. Siapa namanya, sorry? Jenar. Janera Deluca Leonardo Wage. Panggilannya apa? Jane. Jane. Jane! Jane. Yes. Artinya banget. Udah tadi karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Ya. Iya dan Thank itu you Pak, lo guys. simbol orang yang Subang. tua yang tidak durhaka, Ya. dia selalu mendoakan anaknya, Yes. memberi nama yang baik. Amin. Dan yang ketiga adalah memberikan pendidikan terbaik untuk Bib, anak. aku namain anak aku berdasarkan merek ban nggak apa-apa kan ya, Bib? Itu kan Maksudnya mana? Sualu anak lu. Radian dari Radian radial. dari radial, nggak apa-apa ya, Bib ya. Karena doa baik dong, siapa tahu dia Kan punya dia bisa terus perusahaan berputar. baik dan berputar. Ah gitu Oke. deh pokoknya. Oke lah, terima kasih Bib ya. Terima kasih, Onan. Hey guys, thank you. Thank you. Ini Yes. experience are the best buat ini.